Yang kedua, ada musibah untuk orang yang ingkar, untuk orang yang rajin maksiat. Tujuannya buat apa, Ahilman? Tujuannya buat negur, ngasih peringatan. Buat siapa, Ustadz? Buat orang yang rajin bikin dosa kemarin-kemarinnya. Mohon maaf ya, barangkali ada yang pernah lupa sama Allah. Barangkali ada yang dulunya sering meninggalkan sholat. Barangkali dulunya ada yang sering berzina. Barangkali dulunya ada yang pernah mengambil hak orang lain. Kalau sekarang diuji, tenang saja. Itu proses sedang menghapuskan dosa-dosa kita yang lama untuk Allah berikan yang baik. طلع البدر علينا من Allahu Akbar. Kalau bicara Nabi kita, Nabi Muhammad pun ujiannya luar biasa. Sejak kecil yatim, tumbuh kecilnya yatim piatu, diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang kondisi ekonominya paling miskin di antara semua paman yang lainnya. Kemudian dihina, dicaci maki, dilempari batu. Allahu Akbar. Kita mah orang beriman, kalau diuji nggak ada apa-apanya. Kalau cuma diuji, di PHK, cincai. Nabi Daud, gimana tahu hidupnya teman-teman? Hari ini makan, besok puasa. Hari ini makan, besok puasa. Sampai ada puasa apa namanya? Puasa Daud, saking miskinnya keadaan Nabi Daud. Teman-teman tahu Nabi Ayub, punya segalanya. Binatangnya banyak, anaknya banyak. Seketika, Masya Allah, datang kebakaran, membakar semua ternaknya, membakar semua rumahnya. Tiba-tiba ada wabah penyakit, anaknya mati semua. Gak lama kemudian tiba-tiba ada penyakit kulit. Sampai kemudian Nabi Ayub pun kena penyakit kulit. Istrinya gak sabar, pergi istrinya. Ya Rabb, punya segalanya, hilang segala macamnya. Artinya, kenapa orang beriman masih diuji, ya Allah? Gak adil kalau gitu orang beriman diuji juga. Kalem. Karena memang sedang diuji untuk naik apa? Naik kelas, naik derajat. Punten, di sini ada yang sedang punya masalah? Nggak usah jujur, wajah nggak bisa bohong ya. Bermasalah semua. Yang kedua, ada musibah untuk orang yang ingkar, untuk orang yang rajin maksiat. Tujuannya buat apa, Ahilman? Tujuannya buat negur, ngasih peringatan. Buat siapa, Ustadz? Buat orang yang rajin bikin dosa kemarin-kemarinnya. Mohon maaf ya, barangkali ada yang pernah lupa sama Allah. Barangkali ada yang dulunya sering meninggalkan sholat. Barangkali dulunya ada yang sering berzina. Barangkali dulunya ada yang pernah mengambil hak orang lain. Kalau sekarang diuji, tenang saja. Itu proses sedang menghapuskan dosa-dosa kita yang lama untuk Allah berikan yang baik. Paham kira-kira? Coba waktu dulu teman-teman bikin dosa, panjang atau sebentar? Masih ingat kan waktu bikin dosa? Kebayang dosa kita teh? Sok saya mau tanya, di sini ada yang tidak punya dosa? Ada tidak? Nah, kalau ada yang mengacungkan tangan, eta dosana. Ahilman, saya teh tidak punya dosa, teh dosa. Ini kan dari wajah hampir sama semua nih teh. Wajah-wajah banyak dosa, setuju nggak? Saya juga sama, banyak wajah dosa. Jadi kalau sekarang kita dikasih musibah, husnuzon saja. Allah lagi ngebersihin dosa kita yang lama untuk ngasih sesuatu yang baru. Jelas kira-kira? Nah, yang ketiga, musibah bagi orang yang kufur. Sebagai apa, Ustadz? Sebagai azab. Siapa orang yang kufur itu? Orang yang kufur itu orang yang tidak percaya kepada Allah. Artinya tidak beriman. Nah, kalau teman-teman hadirin yang di sini mah insya Allah lah nggak akan masuk kategori yang ketiga barangkali. Kita mah mungkin masuknya yang satu atau yang kedua gitu. Kalau sekarang kita masih beriman, masih diuji, yakin lagi ujian naik kelas. Kalau sekarang kita masih beriman tapi kadang-kadang masih bikin maksiat, berarti musibah sebagai apa? Teguran. Nah, maka oleh karena itu, tadi sore hujan, panitia bikin acara, tapi sesuai dengan ekspektasi kita, tenang saja. Karena biasanya setelah ini ada bab syukur, bab ujian, bab sabar, bab ikhlas, bab syukur. Jelas sampai di sini? Halo, jelas tidak? Baik. Ini sampai jam berapa saya ceramah? Mau sampai jam berapa ibu ceramahnya saya? Sampai subuh, baik ya. Sudah berapa banyak mubalik yang meninggal di sini kalau gitu?
Kalau sampai subuh mah atuh lumayan, Pak. Baik, sampai jam 10 ya kita akan bicara tentang hijrah. Ini kalem aja lah, kita bicaranya kalem-kalem aja. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian, hijrah itu sebuah keniscayaan. Kalau bahasa Bogor nama, hijrah teh kudu dilakukan. Kenapa Ahilman? Kenapa kita harus hijrah? Ada 3 alasannya. 1, kita berhijrah karena kita tahu kita semua pernah punya masa lalu. 1. Ustadz, yang dimaksud masa lalu ini apa? Yang dimaksud masa lalu teh, kita semua pernah punya sesuatu yang keliru kita lakukan dalam kehidupan. Betul apa enggak? Teman-teman yang pernah punya banyak dosa, gak usah khawatir, tenang aja. Kata Nabi, kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap orang pernah berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah dia yang segera kembali bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya hijrah teh kudu karena kita semua pernah punya masa lalu. Masa lalunya adalah yang salah. Sok, sekarang saya mau tanyalah, sampai usia kita hari ini, punten, lebih banyak amal soleh atau amal salah? Jujur atau jawabannya jujur? Lebih banyak amal soleh atau amal salah? Tak gitu. Nya, betul apa enggak? Sok, kalau kita ngerasa lebih banyak amal salah, kita semua yang di sini pede enggak masuk surga? Tapi pengen. Ternyambungnya. Asa banyak salah, nah tapi aya masuk surga, pede henteu kan jadi lieur ka urangna teh. Nah itu kondisinya Bu, Pak sekalian. Jadi artinya kita punya masa lalu, kemudian kita berhijrah karena kita paham kondisinya kita pernah punya salah. Terus gimana? Kalau kita merasa pernah punya salah, perbaiki. Jalan perbaikannya namanya apa? Hijrah. Tapi kan Ustadz, kalau kita punya masa lalu gimana ya? Kadang-kadang suka terbayang-bayang. Waktu kita bikin dosa, masih kebayang gak kira-kira? Waktu kita bikin maksiat, masih kebayang apa enggak? Ustadz tidak bisa semudah itu melupakannya. Ustadz tahu tidak bisa semudah itu melupakannya. Makanya hijrah itu berproses. Hijrah itu proses. Hijrah tuh nggak bisa bim salah bim jadi apa? Eta mah patarno. Anu bim salah bim jadi apa mah? Hijrah teh berproses, berprogres. Ada langkah-langkahnya. Tap. Contoh. Misal, teman-teman nggak pernah tahajud, tiba-tiba dengerin ceramah Hilman, pengen tahajud, daya tamatu langsung jam 2 Januari hudang, kacai, ngecebur karena balong, dah yang bersih teh meureun beungeutna, karena balong, wudu segala rupa segala macam, tahajud 11 rakaat, 23 rakaat, beres jam 4 saparapat, panon keyep-keyep seeutik. 10 menit deui subuh ngan geus teu kuat teh. Gogolera na sajadah hudang jam 10 beurang. Tahajudnya ditunaikan tapi subuhnya dilewatkan. Dia lupa kalau tahajud sunnah, subuh tak gitu. Kieulah gampang nama. Teman-teman tara lari, tiba-tiba ikut maraton kumaha tah? Maraton seberapa kilo tah? 42,2 kilo. Betul? Gak pernah ikut maraton, hayang ngilu maraton, kumaha tah? Mending eungap maot nu aya. Capek atuh da, can siap tiba-tiba hijrah. Artinya kalau kita pernah punya masa lalu, kita pernah punya salah, kita pernah punya sesuatu yang keliru, maka perbaiki dengan cara apa? Hijrah, tapi hijrahnya ada prosesnya. Inilah alasan pertama kenapa kita harus hijrah. Yang kedua, kalau kita punya masa lalu, berarti kita semua punya kesempatan dengan masa depan. Punten Ahilman mau tanya, setiap orang itu pada dasarnya baik apa enggak? Setiap orang hakikatnya waktu lahir baik atau enggak?
Bener apa enggak? Beriman apa enggak? Suci apa enggak? Suci. Hadis menyebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, fa abawaihi, maka keadaan lingkungannya lah yang membuat dia yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lingkungannya lah, pergaulannya lah, hidupnya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Tapi awalnya qalu bala syahidna alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Semua manusia itu beriman, suci, benar, baik. Betul apa enggak? Preman Cipaku, apal preman Cipaku? Sepreman-premannya orang Cipaku, demi Allah, hati yang paling dalamnya benar, baik. Bapaknya penjahat, pasti anaknya nggak mau jadi penjahat. Ada nggak yang bapaknya penjahat bilang sama anaknya, nak, kamu lanjutin estafeta bapak ya, sebagai penjahat di Cipaku? Nggak ada. Bapaknya bantangul, bapaknya nakal, bapaknya bangor. Demi Allah, dia nggak mau anaknya bangor. Dia nggak mau anaknya nakal. Dia nggak mau anaknya bantangul. Dia mau anaknya jadi baik. Betul apa enggak? Kenapa? Naluri hati seseorang itu, naluri diri manusia itu semuanya baik. Jadi artinya mohon maaf, semua teman-teman yang pernah tenggelam, semua teman-teman yang pernah terjatuh, jangan pernah putus asa, karena awalnya kita adalah orang yang pernah bangkit di hadapan Allah dengan dalam kebaikan kita itu. Cuman bedanya apa Ustadz? Kok ada orang yang mau segera hijrah, ada yang belum? Simple. Bedanya adalah orang yang sekarang masih menikmati maksiat itu karena satu, dia belum kenyang dengan maksiatnya. Ahilman, kenapa mau hijrah? Kenapa saya sekarang jadi penceramah hijrah, baheula tukang nyanyi dangdut kekulilingan, makanya suaranya serak-serak basah kieu kan? Kenapa? Karena saya udah kenyang. Naon deui sih? Harus ngapain lagi? Udah beres. Ustaz kalau belum kenyang kumaha? Kabayang lah, punten. Teman-teman hadirin sekalian, lihat orang lagi makan, tiba-tiba kita berhentiin, marah nggak kira-kira dia? Lagi enak makan suruh berhenti, marah apa enggak? Marah. Gimana Ustadz biar nggak marah? Dua pilihannya. Satu, tunggu dulu dia sampai selesai kenyang. Atau yang kedua, kita ganti menu yang lain yang membuat dia berpindah daripada menu itu. Paham nggak kira-kira? Jadi kalau ada orang yang bikin maksiat, dua pilihannya. Satu, biarin dulu sampai dia kenyang. Atau yang kedua, ganti pilihan menu lain. Dengan cara apa? Hijrah namanya. طلع البدر على